Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para ustazat yang saya muliakan dan ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini, di awal bulan, kita sempatkan diri kita untuk kembali hadir di dalam pengajian bulanan. Mudah-mudahan pengajian yang sedang kita hadiri, Allah berkenan melimpahkan kepada kita limpahan dan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan semoga terus Allah bukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Mari ibu kita bahas, kita bedah kitab Fathul Qorib, yaitu halaman 37. Judulnya Faslun fil Istinja. Pasal tentang bersuci dari najis. Istinja, bersuci dari najis yang keluar dari jalan depan atau belakang. Kata orang dulu cebok. Paham itu? Ya, kata orang dulu cebok. Itu yang namanya istinja. Ya kalau menghilangkan najis di tangan ya biasa menghilangkan najis namanya. Ya, menghilangkan najis di kaki ya menghilangkan najis. Cuman kalau jalan depan, jalan belakang itu dia punya nama khusus, kata orang dulu cebok. Oh iya, Faslun fil istinja. Kemudian wa adabi qadil hajah, dan adab-adabnya bagi orang yang berkodok hajat. Ya, ini berkodok hajat dibilangin tuh, buang air besar dan kecil. Jadi ada adab-adabnya, ada aturan-aturannya. Ya, nanti ada aturan yang sunat, ada aturan yang mesti begitu. Ya. Kemudian wal istinja'u wa huwa, dan bersuci itu ya, dan istinja min najautus syai'a, diambil dari kata najautus syai'a. Ini mau dibahas tentang segi bahasa begitu ya. Istinja itu diambil dari kalimat naja ya. Naja itu ada artinya selamat, ada naja artinya memotong ini nih. Nah di sini nih artinya memotong ini. Min najautus syai'a, diambil dari kata najautus syai'a ai qata'tuhu, yakni saya memutuskan perkara itu. Jadi istinja itu memutuskan. Ya, jadi kotorannya diputus begitu ya. Kotorannya dibuang. Ya, kotorannya dipotong, diputus, jadi bersih dah tempat keluar kotoran tersebut. Faka'annal mustanjiya yaqta'u bihil adza an nafsihi. Maka seolah-olah orang yang bersuci itu memutuskan dengan istinjanya pada kekotor. Maksudnya pada kekotoran itu dari dirinya. Jadi orang yang beristinja adalah memutuskan kotoran dari dirinya. Al-adza ini arti sebenarnya sih penyakit begitu ya. Yaqta'u bihil adza, tapi maksudnya ini kotoran. Ini kotoran kalau nggak keluar akan jadi penyakit. Maka ketika keluar jadi suci, jadi bersih, jadi enak begitu. Cuman tempat kotorannya harus dibersihkan. Ya. Maka tuh ada doa itu habis keluar dari jamban, yaitu alhamdulillahilladzi adhaba annil adza. Adza itu kotoran. Jadi kita puji kepada Allah yang menghilangkan dari saya kotoran. Dan
Asalnya itu kalimat adza penyakit, karena memang ada hubungannya nih antara kotoran dengan penyakit. Kalau kotoran itu nggak keluar, wah repot dah. Ada orang nggak kencing 3 hari, repot. Ya, ke dokter udah. Ya, boro-boro 3 hari, sehari juga ngap-ngap kita nggak kencing. Nah, ketika kencing, ketika keluar enak. Nah, itu penyakit keluar itu. Itu adza itu. Adhaba annil adza wa afani, dan mengafiatkan saya, memberikan kesehatan. Begitu juga kotoran besar, ya, buang air besar atau buang air kecil. Ketika keluar maka jadi sehat. Kalau nggak keluar berarti penyakit mengendap. Nah, ini perlu diobatin begitu. Perlu diselesaikan itu. Nggak boleh dibiarkan aja. Kemudian ya, istinja ini kan memutuskan dengan istinjanya pada kotoran dari dirinya. Wajibun adalah wajib. Jadi membersihkan kotoran dari pelepasannya, dari tempat keluarnya, hukumnya wajib. Hukumnya wajib, tidak boleh tidak. Memang di dalam agama ada tuh yang gampang di sini. Apa yang gampang? Boleh pakai kertas. Zaman dulu pakai batu. Pakai kertas aja udah. Begitu. Ntar waktu wudhu, nggak cebok lagi, kagak. Sembayangnya bagaimana? Begitu. Itu paling gampang. Bukan berarti dia pakai kertas setelah itu cebok lagi. Ya itu sih boleh-boleh aja. Tapi nggak mesti. Ya mungkin ini digampangin karena ya pertama di negara Arab ya air susah. Kedua, orang kalau udah kebelet, mau bagaimana lagi? Udah kebelet, mau ditahan-tahan siapa yang kuat? Iya. Maka dilepas. Ketika dilepas nggak ada air. Zaman dulu ada batu. Pakai batu. Zaman sekarang ada yang gampang. Pakai kertas tisu. Itu memadai. Dan itu nggak perlu pakai air lagi. Nggak perlu istinja lagi. Itu udah istinja. Tadi tuh pakai kertas udah cuman pakai istinjanya pakai kertas. Itu cara yang paling gampang di dalam agama Islam. Gampang banget udah. Iya, anggap di mana-mana. Iya, dibuang air besar misalnya, ya dicebok pakai kertas. Begitu. Ya udah sah. Seandainya disembahyang, boleh aja diwudu. Ntar nggak apa-apa udah. Ya. Jadi memang begitu. Maka saya bilang ini gampang. Ini paling gampang yang saya perhatiin peraturan di dalam agama. Walaupun kalau pakai air itu lebih hebat udah. Jadi katanya ini kalau pakai air kotorannya semuanya bersih kalau air itu. Karena air zatnya halus, cair. Ya, mengkikis, menghilangkan kotoran. Tapi kalau kertas masih ada bekasnya. Tapi lumayan. Ada lumayan. Iya, kotorannya hilang, tinggal bekasnya. Bau juga hilang lama-kelamaan kali. Nah, yang penting itu nggak diiniin. Udah pokoknya buangnya pakai pakai kertas dan dibolehkan. Walaupun mungkin ada bekasnya atau baunya itu nggak disyaratkan untuk dibuang lah. Ya udah begitu apa adanya begitu. Ini yang gampang. Itu yang gampang ya. Maka kadang-kadang saya kalau pergi kemana-mana ya bawa kertas tisu nih di kantong. Ya, entah pengen kencing aja udah. Dipetel dah. 3 kali. Petel 3 kali udah. Paling kurang 3 kali. Lebih boleh. Nggak boleh sekali doang, nggak cukup. Ya, 3 kali paling kurang. Udah pakai celana lagi, begitu. Cuman karena kita biasa pakai air, ntar pulang-pulang cebok aja lagi. Karena biasa pakai air. Coba boleh dia nggak cebok lagi. Ntar mau sembayang udah. Emang begitu peraturannya, maka saya bilang ini paling gampang. Orang kayaknya percaya atau nggak percaya begitu. Tapi itulah yang di kitab. Jadi di bawah najis itu dimaafkan. Namanya bekas. Inilah yang dimaafkan. Ya.
Yang nggak boleh tuh yang nggak dimaafin, kita sembahyang bawa anak yang punya najis, kemudian tadi najisnya pakai dipetel, pakai tisu, itu nggak boleh. Anggap saya seorang bapak, ya anak saya tadi kencing, saya petelin lah misalnya. Terus waktu sembahyang saya gendong misalnya, atau dinaik ke saya, itu yang nggak perlu. Berarti saya sembahyang bawa. Tapi kalau diri saya sendiri dimaafkan, tuh bedanya di situ. Diri sendiri nggak apa-apa. Kalau orang lu bawa, lu mau ngapain? Orang yang bernajis, apanya sih orang tersebut sih nggak ada najisnya. Dicarenya pakai kertas, cuman kan ada bekas-bekas. Iya, nggak layak membawa dia. Kalau kita sendiri nggak ngapa-ngapa, ya. Kita sendiri nggak ngapa-ngapa. Ya, seperti di kapal. Di kapal, emang bagaimana coboknya? Susah. Pesawat terbang, kalau pergi haji, umroh, berat udah. Mesti mau tahan aja berjam-jam. Tahan aja. Sakit ntar. Iya, jadi dipetel udah. Dipetel, apa adanya. Ya, apa adanya. Dah, paham tuh ya? Paham dah. Kemudian wajibun min khurujil bauli wal ghaiti bil ma'i awil hajari wa ma fi ma'nahu. Adalah wajib, ya. Jadi istinja adalah wajib dari keluarnya air kencing dan tai, ya, dengan air atau dengan batu tuh. Istinjanya dengan air atau dengan batu. Ini zaman dulu, batu zaman Nabi. Batu, karena emang itu apa adanya. Yang penting apa aja seperti batu yang punya sifat mencongkel begitu, punya sifat mengangkat, itu nggak ngapa-ngapa, boleh. Asal jangan roti kering aja, kan repot urusannya. Itu makanan manusia, nggak boleh. Ya, itu makanan manusia. Ya. Jadi harus sesuatu yang istilahnya bukan makanan manusia yang tidak dihormati, kayak kertas, daun yang udah kering jangan basah begitu. Maksudnya nggak ada airnya. Jadi apa aja lah yang keras-keras itu boleh lah, ya. Sambuk atau apa begitu, ya. Boleh itu. Baik. Jadi dengan air atau dengan batu, wa ma fi ma'nahu, dan dengan perkara yang semakna dengan batu. Perkara yang semakna, searti, yang sama dengan batu. Ya tadi kertas yang paling gampang. Kalau kertas kan lembut. Batu, coba pikirin batu. Kasar, tapi itu yang dipakai zaman dulu. Iya, tapi kalau kertas itu, tisu, dia lembut sekali. Ibu kan sering tuh bayi dicebokin pakai kertas. Iya. Pakai kertas tisu itu si bayi. Min kulli jamidin, dari setiap barang yang keras. Jadi boleh aja yang searti, yang semakna, yang sama dengan batu. Yang penting kan yang keras begitu. Jangan yang lembek. Misalnya pisang. Nah, pisang udah matang begitu, belepetan. Lagi makanan manusia haram. Pertama makanan manusia. Kedua lembek, nggak boleh. Ini yang keras begitu. Yang keras punya sifat mencongkel, menyedot begitu, ya. Itu yang dikatakan, dan setiap barang yang keras, yang suci dan dapat mencabut najis, qoli'in, mencabut, mencongkel. Jadi najis kecongkel begitu, ketarik begitu. Kalau yang basah ya kepater di situ. Ya nggak jalan, nggak hilang, malah bikin jadi hancur begitu, peletetan lah, mencabut najis, ya. Dikatakan ghairi muhtaromin, lagi bukan barang yang terhormat. Kalau makanan terhormat, nggak boleh kita beristinja dengan barangnya adalah makanan, itu nggak boleh karena makanan terhormat, ya. Kayak roti kering tadi, yang kering-kering udah itu nggak bisa, nggak boleh. Walakinil afdalu ayyastanjiya awalan bil ahjari thumma yutbi'aha thaniyan bil ma'i. Akan tetapi yang lebih utama, ada ini yang afdal, yang paling cakep beristinja.
itu menggabung dua-duanya. Mulai-mulai pakai batu atau pakai kertas untuk mencongkel, untuk mengangkat najisnya, kemudian pakai air supaya bersih bekasnya, dan pakai air jadi irit begitu. Itu gabungan antara kertas dan air. Tapi kita gak repot, air aja udah, air yang ngambrak banyak begitu ya. Nih, jadi akan tetapi yang lebih utama ialah harus bersuci yang pertama dengan beberapa batu atau kertas ya. Kemudian diikutinya batu itu kedua kalinya dengan air ya. Mula-mula pakai batu atau kertas dengan tujuan mengangkat kotoran. Yang kedua pakai air dengan tujuan untuk membersihkan dari bekas. Itu keren itu katanya ya. Menggabungkan dua-duanya. Kalau ogah salah satu aja, dengan kertas aja, atau dengan air aja. Mau gabung dua-duanya itu afdol katanya. Ya. Wal wajibu salasu masahatin, dan wajib 3 kali mengusap. Wajib 3 kali mengusap. Kalau pakai batu 3 batu, atau 1 batu, cuman diputer, dipakai 3 muka. Batu kan ya ada beberapa muka begitu ya. Dipakai 3 muka, setelah itu dibuang bisa ya. Mungkin lagi kesusahan ada 1 batu bisa kepake tuh diputer, atau 3 batu 3 butir begitu. Habis pakai batu buang, pakai batu buang, pakai batu buang 3 biji. Paling kurang 3 kali. Tisu begitu juga 3 kali petel itu, 3 kali usap ya. 3 kali usap tisu ya. Tisunya dipulung-pulung biar tebal. Iya, biar tebal. Usahakan nggak kena tangan. Najisnya nggak kena tangan. Jadi emang agak tebal juga tuh dipulung. Ya, begitu. 3 kali katanya nih. 3 kali mengusap. Walau bithalasati atrafi hajarin wahidin. Walaupun dengan 3 ujung-ujung dari 1 batu. Walaupun dikatakan di sini. Walaupun dengan 3 ujung-ujung. Maksudnya 3 muka tadi saya bilang. Ada 1 batu diputar. Begitu, diputar. Ya. Nah, 3 muka dipakai, kemudian dibuang. Nah, itu bisa 1 batu. Dikatakan di sini, bitala sati atrafi hajarin. Dengan 3 ujung-ujung dari 1 batu. Dengan 3 muka. Ya, dengan 3 muka, 3 usapan. Walaupun batunya cuma 1. Begitu. Wa yajuzu ayyaktasirul mustanji alal ma'i au ala salasati ahjarin. Dan boleh meringkeskan, artinya boleh membatasi orang yang bersuci itu kepada air atau kepada 3 batu. Yang tadi saya bilang, orang boleh aja ambil salah satu dari 2 cara ini. Kan 2 cara ini agama bilangin, dengan batu boleh, dengan air boleh, dengan dua-duanya boleh. Maka sini dikatakan orang boleh aja meringkes, membatasi hanya dengan air doang, atau dengan batu atau kertas pakai doang begitu ya. Iya, itu namanya yaktasir. Wa yajuzu ayyaktasirul mustanji, dan boleh meringkaskan orang yang bersuci itu alal ma, kepada air doang begitu. Au ala salasati ahjarin, atau kepada 3 batu doang. Kemudian itu doang bahasa apa sih? Doang. Kok bisa doang begitu? Kedengaran aneh-aneh, kedengarannya. Ya. Baik. Yanqa bihinnal mahallu in hasolal inqa'u biha, yang jadi bersih dengan 3 batu itu tempat najis. Ya, dengan 3 batu atau 1 batu 3 muka itu bersih tempat najis, tempat keluarnya najis. Jika hasil bersih dengan 3 batu itu, kalau 3 batu udah bersih ya udah, kalau kurang tambah lagi 4. Cuma ntar usahakan yang ganjil-ganjil. Anggap 3 batu belum bersih, tambah lagi 1, 4, bersih 4. Nah ini kan 4 belum ganjil, sunatnya tambah lagi 1, jadi 5.
Begitu. Pokoknya usahakan ganjil sunatnya. Kalau ogah udah empat aja bersih, udah dah nggak apa-apa. Tapi anjurannya, sunatnya bikin ganjil. Ya, itu yang disebut ya syaratnya kan 3 batu. Kalau bersih, kalau kagak ya tambah lagi. Ini yang dikatakan wa illa zada alaiha. Dan jika tidak bersih, ya, jika tidak bersih dengan 3 batu, maka ia harus menambah kepadanya hatta yanqa, sampai bersih tempat najisnya, hatta yanqa, sampai bersih tempat najisnya. Begitu agama ya, mengajarkan kepada kita kebersihan. Itulah agama Islam. Sampai-sampai ke WC, sampai-sampai istinja diatur, dijelaskan ya. Nah, ini hebatnya agama Islam. Agama lain nggak ada itu bahas gitu. Ya, itu jadi mereka diserahkan kepada mereka aja begitu. Tapi kalau agama Islam ini apapun diatur untuk kemaslahatan manusia, untuk kemaslahatan orang. Ya. Jadi peraturan agama sebetulnya nguntungin manusia, bukan ngerugiin. Gitu. Kemudian wa yusannu ba'da dzalika tatslits. Wa yusannu ba'da dzalika at-tatslits fa in aradal iktisara ala ahadihima fal ma'u afdalu. Dan disunatkan sesudah demikian 3 kali ya. Wa yusannu ba'da dzalika tatslits, dan disunatkan sesudah demikian 3 kali. Maka jika ia mau meringkaskan kepada salah satu dari air dan batu, maka air itu lebih utama. Ini yang dikatakan fa in aradal iktisara ala ahadihima fal ma'u afdalu. Maka jika ia mau meringkaskan kepada salah satunya dari air dan batu, maka air itu lebih utama. Oh, jadi kalau pengen ambil salah satu dari 2, ada kertas, ada air, pasti yang bagus pilih air. Itu katanya air itu lebih afdal, fal ma'u afdal, karena dia membersihkan kotorannya dan membersihkan bekas-bekasnya. Air itu zatnya halus, mencair dan membersihkan dia, maka dipakai dalam segala hal itu. Ya, kalau nggak ada air orang nggak bisa hidup udah. Ya, orang nggak bisa hidup. Jadi memang Al-Quran ngomong begitu. Allah jadikan manusia itu dan segala sesuatu dari air. Ya, dari air itu. Fal ma'u afdalu, maka air itu lebih utama. Li'annahu yuzilu ainan najasah, karena bahwa air itu dapat menghilangkan ainnya najis. Ain itu zatnya. Air bisa menghilangkan ain. Ain itu zat. Ada ain artinya mata. Ada ain artinya mata-mata. Ada ain artinya zat. Ada poain. Oh, di mana rumahnya? Kalimat ain. Ya. Ainun mata itu. Di sini bukan mata, tapi ain bendanya, zatnya, gitu. Li'annahu yuzilu ainan najasa, karena bahwa air itu dapat menghilangkan ainnya najis, zatnya najis, begitu. Wa atharoha, dan bekasnya najis tuh. Air najisnya hilang, bekasnya juga hilang. Itu air katanya. Maka kalau disuruh pilih air sama kertas, pilih air. Gitu. Wasartul istinja'i bil hajari alla yajifal kharijun najisu. Dan syarat istinja dengan batu ialah, dengan batu dan dengan kertas sama. Syarat istinja dengan batu atau dengan kertas, kalau air nggak pakai ini nih, nggak pakai syarat ini nih. Ini hanya batu dan kertas. Syaratnya apa katanya? Ialah jangan dulu kering yang keluarnya yang najis itu. Jangan keburu kering. Kalau kering pakai kertas udah nggak nempan. Nggak nempan begitu. Nggak ngaruh udah, nggak bisa. Ya, jadi pungpung masih basah. Kalau pakai air mau kering mau basah sih. Dikuat ya, punya kekuatan. Jadi syarat boleh.
beristinja dengan batu atau semacamnya seperti kertas, harus najisnya belum kering. Begitu gampangnya. Kemudian syarat kedua, wala yantakila an mahalli khurujihi, dan tidak pindah ia dari tempat keluarnya. Ya, jangan pindah sono pindah kemari, itu tempat keluarnya, maksudnya najisnya. Maka dari itu kalau dia pengen beristinja dengan kertas, jadi sebelum beristinja kertas udah ada, udah taruh di depannya, jedok di sini. Ya, jangan kencing dulu baru nyari, ewer-eweran, kemana-mana itu nggak boleh, dah pakai kertas nggak boleh, udah ewer-eweran, udah kemana-mana, kudunya masih di sekitar lubangnya, kudunya begitu, nggak boleh ewer-eweran. Kalau ewer-eweran nggak diperkenankan pakai kertas, pakai batu, mesti pakai air. Begitu. Wala yantakila an mahalli khurujihi, dan tidak pindah ia dari tempat keluarnya. Itu najis nggak pindah kemana-mana, tetap di situ. Syaratnya begitu. Ada lagi yang ketiga, wala yatra'a alaihi najisun akharu ajnabiyun anhu, dan tidak datang kepadanya najis yang lain, yakni yang lain dari yang keluar itu. Maksudnya nih dibilang nggak ada najis yang lain datang. Maksudnya bagaimana? Contohnya begini, ada orang buang air besar di jamban atau di comberan, ya. Zaman dulu kan ada tuh, ya, di empang, begitu. Muncrat tuh airnya dari bawah ke atas. Ya, ini zaman dulu ini. Ya. Nah, ketika itu nggak boleh lah pakai kertas, pakai batu nggak boleh, karena ada tambahan najis dari begitu, ada tambahan dan najis luar. Ini yang boleh pakai kertas, pakai batu, najis melulu yang keluar dari diri kita. Kalau dari bawah muncrat naik ke atas nyampur, nggak kena dah, nggak kena aja udah, begitu ya. Dan tidak datang kepadanya najis yang lain, yakni yang lain dari yang keluar itu. Fa inin tafa syartun fa inin tafa syartun min dzalika ta'ayyanal ma'u, maka jika tidak ada satu syarat dari yang demikian itu, maka tentu harus menggunakan air. Jadi syarat beristinja tadi ada berapa itu? Satu, jangan sampai kering. Kedua, najisnya jangan pindah-pindah dari tempat keluar. Ketiga, jangan sampai ada najis dari luar datang. Udah 3 itu syaratnya. Bolehlah pakai kertas atau pakai batu. Jadi yang pertama, jangan sampai kering. Yang kedua, jangan ewer-eweran sono kemari tuh keluarnya, ya, ngambrak sono kemari. Maka yang ketiga, jangan sampai ada najis yang dari lain datang ke situ nempel, ya. Maka kalau itu udah dipenuhin syaratnya, bolehlah pakai kertas. Kalau nggak dipenuhin, mesti pakai air. Tuh. Fa in intafa syartun min dzalika ta'ayyanal ma'. Maka jika tidak ada satu syarat dari yang demikian itu, maka tentu artinya harus menggunakan air. Kemudian terus nih, wa yajtanibu wujuban, dan harus menjauhi dengan wajib qadil hajah, orang yang sedang qada hajat. Qada hajat itu arti daripada buang air kecil, buang air besar, ya. Jadi wa yajtanibu wujuban qadil hajah, dan harus menjauhi dengan wajib orang yang sedang qada hajat, yaitu apa yang wajib dijauhin? Istiqbalal qiblah, dari menghadap kiblat. Al-ana wahyal Ka'bah, kiblat yang sekarang. Dulu kan ada kiblat ke Baitul Maqdis, Palestina. Kemudian Allah hapus, diganti ke Ka'bah. Jadi Ka'bah sampai sekarang. Jadi kiblat yang sekarang begitu. Kiblat yang sekarang wahyal
Ka'batu, dia itu ialah Ka'bah. Wastidbaroha, dan dari membelakangi kiblat. Jadi nggak boleh ngedepanin, nggak boleh menghadap kiblat, nggak boleh membelakang kiblat. Lihat ini kalimatnya, fis sohro, di tempat lapang. Ini pahamin. Orang salah paham banyak di sini nih. Jadi yang nggak boleh menghadap kiblat di tadi apa? Di sohro, di lapang padang pasir yang tempatnya blong, kosong, begitu. Kalau dia bikinin kamar mandi berikut tempat WC-nya ngadap kiblat atau membelakangi kiblat, nggak ngapain-ngapain. Karena ada dindingnya ini yang nggak boleh blong. Nah, itu yang kadang-kadang orang nggak paham di situ. Jadi dia main pukul abis, kenal pukul abis, bisa meratein, pokoknya ngadep kiblat nggak boleh, belakangin kiblat nggak boleh. Padahal ada perinciannya, yang nggak boleh ngadepin belakangin kalau tanahnya blong. Kalau dibikinin tempat khusus, mau ngadep mana juga boleh, begitu. Ada tempatnya khusus, seperti zaman sekarang dibikinin kamar. Ini zaman dulu nih di padang pasir, blong begitu. Ya, nah dia ngadep kiblat, itu nggak boleh. Belakangnya kiblat nggak boleh. Ya, begitu. Ya zaman dulu ya begitu memang. Bagaimana lagi? Udah kebelet kan begitu. Jadi itu yang perlu dipahamin. Ya. Jadi dikatakan fisohro, di tanah lapang. Ya. Illam yakun bainahu wa bainal kiblati satirun. Jika tidak ada di antaranya dan antara kiblat itu tutup. Tuh. Jadi tadi nggak boleh ngadep kiblat, belakangnya kiblat di tanah yang blong. Kalau nggak ada tutup. Kalau ada dinding, itu boleh. Kalau dinding yang sekarang ya permanen. Ada dinding zaman dulu. Ya zaman dulu kadang-kadang seng. Apa itu yang daun kelapa itu dianyam? Apaan namanya? Hah? Apaan? Apaan? Iya. Yang bikin kroso, kenal bikin kroso? Iya, bikin kroso. Zaman dulu kadang-kadang begitu orang. Jadi jamban di sono daripada rumahnya jauh. Entar dibikinin dah. Iya, digali lubang, dibikinin lingkaran. Iya. Enggak tinggi-tinggi, sekedar ketutupan aja sedada lah begitu. Dah lumayan tuh, walaupun ngadep kiblat di lapangan masih boleh. Kalau sekarang kan lebih hebat lagi sampai ke atas. Ya. Zaman dulu begitu. Ya, nggak apa-apa itu, walaupun ngadep kiblat begitu. Karena mungkin tanahnya sebesalah. Ada tanah sebesalah. Kalau ngadap ngudik, ngadap ngilir, susah nih kayaknya. Pantat kesandung atau pantat kesenggol begitu tembok. Tapi kalau ke sono agak panjangan. Ya udah dah ngadap kiblat, nggak ngapain-ngapain karena ada dindingnya. Mesti begitu. Jadi katanya ilam yakun bainahu wa bainal kiblati satirun. Jika tidak ada di antaranya dan antara kiblat itu tutup. Aukana begitu. Walam yablug thulusai dzira'in. Atau ada tutup tapi tidak sampai 2/3 siku tingginya. Ini tentang tinggi dari dinding. Syarat tinggi dinding supaya sah, ya, itu tingginya jangan kurang dari 2/3 siku. 2/3 siku. Mana siku ini nih? Ya, tangan ini nih sampai siku. Ini diminta, cuman katanya jangan kurang, ya, dikatakan walam yablug sulusai dzira'in, tapi tidak sampai 2/3 siku. Ya 2/3 siku ya lebih rendah dari 1 siku ini. Ini siku anggaplah 50 cm. Ya, siku ini anggap 50 cm. Ini tangan ini dari ujung jari sampai sikut anggaplah 50 cm.
2/3-nya ya sekitar berapa? 35 atau 40-an begitu. Itu udah memadain. Maka dulu tuh pakai kaleng gelondangan. Iya. Iya, itu lebih dari cukup. Iya. Mungkin pakai kaleng gelondangan pasang panjang mungkin cukup juga. Yang penting waktu nongkrong nggak kelihatan. Bukan diri, kalau diri kelihatan. Lagi nongkrong nggak kelihatan walaupun pendek, walaupun seukuran 2/3 hasta. Walaupun seukuran 2/3 hasta. Anggaplah 1 hasta memadai, begini dirinya. Jadi kalau kita nongkrong nggak kelihatan. Kan dekat begitu. Maka entar jaraknya dinding ini jangan jauh dari tempat kita nongkrong. Kalau jauh banget sama aja bohong. Belong namanya. Nih dikatakan lagi, nih tanggung nih omongan. Au balaghahuma wa ba'uda anhu aktsara min thalathati adzru'in bidhira'il adami katanya. Atau sampai 2/3 siku. Maksudnya hasta ini. Atau sampai 2/3 hasta, berarti kan cukup. Cuman kejauhan, salah lagi. Ya, tetapi jauh dari orang itu, orang yang lagi nongkrong. Tetapi jauh dari orang itu lebih daripada 3 siku, 3 hasta. 3 hasta. Jadi jangan sampai lebih dari 3 hasta, 3 ginian ini. Kudunya 2 hasta. Ya, jangan lebih dari 3. Kalau 3 di nongkrong begitu. Dindingnya 3 hasta, hampir semeter lebih jaraknya. Jangan, kudunya semeter lah. 2 hasta misalnya. 2 hasta. Ini tempat tongkrongan. Kemudian ini kaleng tuh ya. Jauhnya cuman jauhnya cuman 1 meter. 1 meter dari lubang. Jangan jauhnya 2 meter, 3 meter. Wah, sama aja di lapangan. Lapangan. Ini zaman dulu nih, cerita zaman dulu. Ya. Jadi begitu. Kama qala ba'duhum. Seperti yang telah berkata sebagian ulama. Ya. Begitulah. Kemudian tanggung ini emang nih saya. Semuanya emang serba tanggung emang. Mau berhenti di mana ini? Nih. Wal bunyanu fi hadza kas-sahra'i bisyartil madhkur. Dan bangunan dalam hal ini sama dengan tanah lapang dengan syarat yang telah tersebut di atas tuh. Bangunan ini bisa diartiin bangunan ada lapangan cuman pagarnya jauh cuman. Kita di tengah-tengah nggak ada aling-aling ya sama dengan lapangan. Melompong begitu, melompong jadinya, nggak bisa juga. Kecuali bangunan tadi dekat antara kita nongkrong dengan dinding. Ya, anggap di lapangan lebar, tengah-tengah dibikinin dinding begitu ya. Tingginya ya anggaplah tadi saya bilang berapa tuh paling kurang tadi ya, 2/3 tingginya paling kurang. Jauhnya paling kurang, paling banyak jauhnya paling banyak 3 hasta. Itu ingetin tuh. Ntar ketemu lagi dalam kitab fikih itu. Ya, jadi syarat supaya aling-alingan itu sah, ya syaratnya 1, tingginya paling kurang 2/3 hasta tingginya. Kedua, jaraknya antara dia nongkrong dengan dinding itu jaraknya paling jauh 3 hasta. Udah begitu. Lebih aja nggak bisa. Ya. Begitu. Wal bunyanu fi hadza kas-sahra bi syartil madhkur illal bina al muadda liqada'il hajah. Dan bangunan dalam hal ini sama dengan tanah lapang dengan syarat yang telah tersebut di atas, kecuali bangunan yang disediakan untuk qada hajat. Bangunan yang disediakan untuk qada hajat itu yang kita tadi ceritain itu. Ya, di lapangan dibikinin dah lubang, kemudian dibikin bangunan, walaupun bangunannya sederhana. Itu nggak apa-apa katanya ya. Zaman dulu jamban kadang-kadang ada pakai genteng, pakai seng. Iya, kalau yang murahan, yang blong, itu murahan tuh. Iya, kalau mahalan pakai nangkring, ada rumah-rumahannya.
Kalau hujan nggak hujanan begitu ya. Zaman dulu ya begitu. Biarin yang muda-muda nggak ngerasain. Untung lu nggak ngerasain, serem. Banyak celepuk. Iya, di Jamban banyak celepuk karena dekat Puunan Gede. Iya, malam-malam celepuk mulu. Kenal celepuk? Burung hantu. Ya, serem. Iya, jauh dari rumah, gelap, nggak ada listrik. Iya, banyak celepuk, banyak kadal, aduh, kerasa kresek. Yang takut nggak jadi berak, nggak jadi kalau malam-malam, bubar aja mendingan. Iya, untung intinya nggak ngalamin yang muda-muda nih. Ya. Yang tua-tua aja yang ngalamin cukup udah. Kecuali bangunan yang disediakan untuk qada hajat, fala hurmata fihi mutlaqon, maka tidak haram padanya dengan mutlak. Ini dia yang penting. Jadi kalau bangunan emang disediain untuk qada hajat, bangunan disediain untuk buang air besar, air kecil, maka tidak haram padanya dengan mutlak, nggak haram. Mau ngadap mana juga, mau ngadap kiblat, mau ngadap membelakangin, nggak haram karena ada bangunannya. Walaupun tadi sederhana, ya, walaupun tingginya cuma 3 hasta, 2/3 hasta, walaupun begitu ya, itu enggak apa-apa. Nah ini wa kharaja biqaulina belakangan. Wa kharaja biqaulina belakangan. Ya. Yang penting paham nih ya. Iya, ngaji yang penting paham, nggak paham sama aja bohong. Yang penting ngaji paham, ya, itu yang penting. Ya. Kalau dibilang Ustadz paham, wah ini belum jelas juga. Ustadz yang paham, kan ditanya murid ya, belum jelas.